Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Senin, Pekan Advent ketiga, 13 Desember 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Bacaan dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini gereja memperingati Santa Lucia yang meninggal tahun 304. Ia seorang gadis muda berasal dari Sirakusa, Italia Selatan. Alkisah, ia menolak lamaran seorang pemuda kaya karena mau hidup sebagai perawan demi Kristus. Akhirnya ia dipersalahkan karena memeluk agama Kristen dan dihukum mati dengan lehernya ditusuk pedang. Kisah ini tentu saja cukup sulit dipahami oleh gadis-gadis modern masa kini. Maklumlah, masyarakat sangat mendewakan seks, entah sebagai ungkapan cinta perkawinan, entah sebagai kesenangan hedonistis, konsumeristis, komersial. Namun kehidupan batin Allah dalam diri Santa Lucia merupakan sebuah misteri. Cukup banyak gadis mendapat panggilan khusus untuk hidup tetap perawan demi kerajaan Allah, entah sebagai biarawati, entah sebagai awam.
Menjaga kemurnian demi kerajaan surga yang diikrarkan oleh para religius harus dihargai sebagai karunia rahmat yang sangat luhur. Sebab secara istimewa membebaskan hati manusia supaya ia lebih berkobar cinta kasihnya terhadap Allah dan semua orang. Santa Lucia menjadi teladan bagi para biarawati dan para gadis lajang yang berkarya sosial dengan dijiwai oleh kehidupan batin Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi dikisahkan orang Yahudi ragu menjawab pertanyaan Yesus. Kita tidak perlu seperti orang Yahudi yang ragu-ragu menjawab pertanyaan Yesus, maka kita langsung saja menjawab bahwa Yesus melaksanakan karyanya, mukjizat-mukjizatnya dengan kuasa dari surga. Surga adalah Allah sendiri yang menjalankan kuasanya atas dunia. Yesus menyatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah Bapa, yang kuasanya bersumber pada kasih. Yesus memperlihatkan kuasa kasih Allah dalam tindakan-tindakan yang penuh kebaikan. Karena kasih Allah berada dalam diri Yesus, kuasa Allah dalam diri Yesus diberikan juga kepada para muridnya. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana dengan umat awam? Sudah pada saat penciptaan, manusia dipanggil untuk ambil bagian dalam nafas kehidupan Allah. Akan tetapi dalam Kristus yang wafat dan bangkit dan dalam pencurahan Roh Kudus, kehidupan diberikan tanpa batas sehingga kita ikut memiliki kehidupan batin Allah. Saudara-saudari terkasih, pada awal pemerintahan Bapak Jokowi Yusuf Kala kerap menuai komentar negatif. Saat Bapak Jokowi memberikan sambutan pertama pada pertemuan APEC, banyak yang berkomentar miring karena beliau memakai bahasa Inggris dengan logat Jawa. Namun yang menarik adalah beliau tidak menanggapi atau balik berkomentar. Beliau terus berjalan dengan gagasannya yang pro rakyat. Semangatnya untuk bekerja dan bekerja ditunjukkan dengan keputusan-keputusan dan kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Dengan sikap demikian, komentar tidak berkepanjangan. Sikap beliau menginspirasi kita untuk tidak mudah menanggapi komentar-komentar yang datang kepada kita. Yesus juga memberi petuah yang baik untuk direnungkan. Pertama, hidup itu entah baik atau buruk, tidak bisa lepas dari komentar orang. Untuk itu, kita harus siap dengan komentar apapun. Kedua, komentar tidak selalu harus ditanggapi. Lebih baik kita fokus pada apa yang dikerjakan demi kepentingan banyak orang. Menanggapi komentar seringkali memperpanjang masalah. Ketiga, kalau hendak menanggapi, pakailah cara yang membuat orang yang berkomentar juga bisa bermenung dan melihat diri sendiri.
Banyak orang ketika berkomentar seperti orang yang benar, baik, dan tidak ada kekurangan, dan melihat orang lain banyak kekurangan. Maka umumnya orang yang banyak berkomentar juga banyak kekurangan dalam hidupnya. Keempat, kalau bisa ajaklah mereka untuk membangun hidup yang lebih baik sehingga kehidupan bersama ini selalu mengarah ke masa depan yang lebih baik. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.